Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam Baik, Bapak, sebelum perkenalkan, saya Dr. Izul Haski yang akan melakukan pemeriksaan fisik pada hari ini ya, Bapak. Saya akan melakukan cuci tangan dengan langkah WH terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan mulai memeriksa Bapak. Sebenarnya kita di sini akan memeriksa, saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda penyakit alergi Bapak. Pemeriksaannya itu meliputi kulit, mata, hidung, mulut, paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Pemeriksaan ini nggak akan nimbulin rasa sakit Bapak kalau bersedia? Sedia. Baik Bapak. Baik Bapak, saya akan melakukan cuci tangan melakukan hal terlebih dahulu ya Bapak. Baik, untuk yang pertama saya akan menilai bagaimana penampilan pasien. Kita akan mengamati bagaimana cara pakaian berpakaian, cara pasien kebersihan dirinya, kemudian interaktif atau tidak, kontak matanya menangis atau tidak, kemudian tampak nyaman atau tidak. Baik, di sini pasien tampak nyaman, kemudian kontak matanya baik dan juga kooperatif. Kemudian setelah itu kita akan mengamati pola pernafasannya. Di sini kita akan mengamati apakah pasiennya itu sesak atau tidak, kemudian apakah pasiennya itu terdapat retraksi dan juga penggunaan otot bantu nafas. Jadi di sini pasien terlihat pola nafasnya itu reguler, kemudian tidak tampak retraksi. Setelah itu kita akan mengamati sirkulasi dari pasien. Kita akan mengamati apakah pasien itu terlihat pucat atau sianosis, kebiruan atau kemerahan. Baik. Dan di sini pasien terlihat warna kulitnya itu normal, kemudian tidak tampak sianosis maupun pucat. Kemudian kita akan memeriksa melihat keadaan umumnya atau general appearance-nya. Saya menilai di sini penampilan umumnya ini pasien tampak sakit ringan karena keluhan, tetapi pasien tidak terlihat seperti mengganggu aktivitas sehari-harinya. Kemudian di sini saya akan memeriksa tanda-tanda vital pada pasien dengan menggunakan sphygmomanometer dan juga stetoskop. Baik, telah dilakukan pemeriksaan tensi. Tadi saya dapatkan dengan menggunakan sphygmomanometer dan juga stetoskop. Di sini pasien memiliki tekanan darah 120 per 80 mmHg, yang mana itu dalam batas normal. Kemudian saya juga telah melakukan pemeriksaan nadi, yang tadi itu nadinya 84 kali per menit, terasa kuat dan simetris. Kemudian saya juga telah memeriksa respiratory rate-nya, yang dimana respiratory rate-nya itu adalah 18 kali per menit, yang dimana itu masih normal. Kemudian untuk suhunya saya telah menggunakan termometer aksila, yang di sana tuh didapatkan suhu 36,8 yaitu febris. Kemudian saya akan memeriksa kondisi kulit pasien. Di sini saya akan mencari apakah ada ruam, urtikardia, kemudian ekskoriasi, lichenifikasi atau edema. Sebelumnya Bapak, apakah ada bagian tubuh yang terdapat merah-merahan atau terasa sakit? Nafasnya itu adanya Tidak. Baik, tidak ditemukan ruam maupun edema, tetapi ditemukan adanya plak eritematosa dengan ekskoriasi pada fossa kubiti yang mengarah ke dermatitis atopik. Kemudian kita akan memeriksa pasien dari head to toe. Baik Bapak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala hingga ke kaki. Mohon untuk tidur di tempat yang telah disediakan Bapak. Baik, Dok. Baik, di sini izin Bapak, saya akan memeriksa di bagian kepala terlebih dahulu. Apakah saya boleh memegang kepalanya sebentar? Boleh, silakan, Dok. Baik, di sini kita akan mencari rambut yang rontok, kemudian kita akan melihat distribusi rambut, dan kita akan mencari squamanya. Di sini distribusinya rambutnya merata, kemudian tidak ditemukan squama, juga tidak ada rambut rontok. Setelah itu kita akan memeriksa di bagian wajah, bentar ya Bapak. Kemudian pada bagian wajah ini, mohon maaf Bapak, ada apa sini? Di bagian wajah ini tidak tampak bengkak atau edema pada wajah, tidak ditemukan lipatan infraorbital Denny Morgan untuk menentukan diagnosis Dennis Morgan fault. Kemudian juga tidak ditemukan adanya alergi Schindler. Kemudian tidak ditemukan open mouth fasciitis. Kemudian kita akan memeriksa di bagian mata. Saya akan memeriksa bagian mata pasien. Yang dicari itu adalah sekret, edema palpebra, hyperemesis, papil, dan Capleton appearance. Kita lihat di sini. Mohon maaf ya Bapak. Lihat ke bawah, bawah, lihat ke atas, lihat ke atas, lihat ke bawah,
Baik, di sini konjungtivanya tidak terlihat eremis dan tidak ditemukan sekret. Kemudian pada konjungtivanya terlihat tarsal yang mendukung konjungtivis alergi. Baik Bapak, kemudian kita akan memeriksa di bagian hidungnya Bapak. Punten, saya akan memeriksa hidung Bapak. Apakah di sana ada ceker jernih, kemudian sniffing, nasal crease, naras membesar, cuping hidung, konika hipertrofi keabu-abuan. Dan di sini ditemukan sekret jernih dan hipertrofi konika berwarna pucat keabu-abuan yang mendukung rinitis alergi. Baik, untuk selanjutnya kita akan memeriksa bagian mulut. Apakah di sana ada edema bibir, cyanosis, high arch palate, geographic tongue. Dan di sini, maaf Bapak, tidak ditemukan edema bibir maupun cyanosis. Maaf Bapak ya. Nah, baik, setelah ini kita akan memeriksa di bagian leher yang kita akan cari retraksi supraeksternal dan juga retraksi supraclavicular. Dan di sini tidak ditemukan retraksi supraeksternal maupun supraclavicular. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa di bagian toraks atau dada yang kita akan mencari barrel chest, retraksi interkostal, kemudian kita akan mengecek simetri gerakan dada. Dan di sini terlihat gerakan dinding dada itu simetris dan tidak ditemukan retraksi. Kemudian setelah ini kita akan melakukan auskultasi paru. Bapak mohon bernafas biasa melalui mulut Bapak. Baik, saat pasien bernapas melalui mulut, kita akan mencari apakah adanya vesikuler, wheezing, dan juga stridor. Kemudian di sini suara nafas vesikulernya itu bilateral, kemudian tidak ditemukan wheezing maupun stridor. Dan setelah itu kita akan memeriksa bagian jantung. Di sini bunyi jantungnya itu reguler, S1 dan S2, tunggalnya itu normal. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa di bagian abdomennya. Di sini kita akan inspeksi dan kita akan auskultasi. Baik, kita inspeksi di sini dan menggunakan stetoskop. Kemudian di sini bising ususnya itu terdengar normal. Kemudian kita akan memeriksa anogenital. Jika ada indikasi anogenital, yang kita cari itu adanya edema. Baik, sekarang kita akan memeriksa anogenital. Dan kita akan mencari apakah adanya edema, hiperaremes, kemudian erosi dan atau ekskoriasi. Dan di sini tidak ditemukan kelainan pada area anogenital. Kemudian setelah itu kita akan melihat di bagian ekstremitas. Kita cari apakah ada pucat, dingin, clammy. Dan di sini terasa akral itu hangat dan tidak pucat. Kemudian kita akan memeriksa CRT atau capillary refill time. Kita akan menekan ujung jari selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lepaskan. Dan ketika ini kembali kurang dari 2 detik, berarti perfusi perifernya itu baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan pada hari ini telah selesai. Video yang saya juga telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.